Batik Kagano ini adalah hasil buah karya pemikiran saya, di mana saya bisa mampu mengimajinasikan flora dan fauna endemis Enggano yang ada di Bengkulu Utara, yang saya tuangkan dalam goresan batik yang saya nama dengan batik Kagano atau kacamata Enggano ini. Di dalamnya tertuang beberapa flora dan fauna endemis Enggano yang ada di Bengkulu Utara. Ada burung pleci Enggano yang merupakan fauna endemis Bengkulu Utara dan dipadukan dengan bunga Rafflesia kemumu yang merupakan flora endemis Bengkulu Utara. Di sini macam-macam beragam cerita yang ada di balik kain Kagano yang setiap yang saya jual. Jadi bukan hanya keindahan motif batik dan warnanya, namun batik Kagano memiliki cerita khas di balik goresan batik yang ada di dalam batik Kagano. Suku Enggano itu memiliki cerita yang sangat luar biasa. Saya sangat tertarik dengan suku dan budayanya sehingga saya menumpahkan imajinasi saya melalui batik. Awalnya saya membatik itu saya mengikuti lomba pada ajang HUT Arga Makmur yang pada tahun 2018. Dan saya menceritakan bagaimana keanekaragaman suku dan budaya yang ada di Bengkulu Utara dan banyaknya flora dan fauna endemis yang ada di Bengkulu Utara yang menurut saya sangat penting untuk diketahui oleh masyarakat luas dan masyarakat Bengkulu Utara khususnya. Sehingga saya menuangkan edukasi dan informasi yang ada melalui batik yang sudah saya buat. Di dalam batik Kagano ini saya menceritakan bagaimana flora dan fauna endemis yang ada di Bengkulu Utara. Menceritakan bagaimana kekayaan Bengkulu Utara yang dituangkan dalam bentuk lukisan batik yang saya miliki, yang saya namakan dengan batik Kagano atau singkatan dari batik kacamata Enggano. Batik corak yang paling diminati oleh khalayak masyarakat pada umumnya itu memiliki corak burung pleci, burung kacamata, dan ada bunga Rafflesia kemumunya.
Pada tahun 2018 saya mengikuti lomba yang diadakan oleh Pak Bupati untuk mendesain batik khas daerah Bengkulu Utara. Pak Bupati menginginkan sebuah motif yang menceritakan tentang Bengkulu Utara. Itulah cikal bakal dari batik Kagano ini, sehingga saya menuangkan berbagai budaya, suku, adat istiadat, dan flora fauna endemis yang ada di dalamnya. Nah, ketika di launching sudah dipakai dan akhirnya kami mulai menggerakkan ibu-ibu rumah tangga, kami mulai menggerakkan tetangga sekitar untuk mulai membatik. Awalnya sangat sederhana, kami membatik, akhirnya supaya bisa lebih berkembang lagi, kami menjaga kualitas dari membatik kami dengan kuantitas yang sangat kecil. Namun berjalan seiringnya waktu, alhamdulillah kami memberikan kontribusi yang luar biasa kepada Bengkulu Utara melalui batik dan hasil karya teman-teman pengrajin yang ada di sini. Di tahun 2019 itu batik Kagano di-launching oleh Pak Bupati untuk sebagai batik khas daerah Bengkulu Utara. Itulah cikal bakal kenapa rumah produksi ini harus tetap berdiri. Karena memang disinilah pusat kebudayaan, pusat pariwisata, pusat edukasi untuk khalayak ramai, masyarakat pada umumnya, supaya mengetahui apa yang perlu kita lestarikan, budaya apa yang harus kita pertahankan, dan flora fauna apa yang harus kita tetap jaga. Banyak sekali yang ingin kita tuangkan di dalam batik, seperti burung betet Engganu, itu juga merupakan fauna endemis. Ada jahe Engganu, kemudian ada ular Engganu. Ular Engganu itu juga sudah dinyatakan hilang. Ternyata di hasil penelitian, peneliti menemukan dalam keadaan hidup, dan itu merupakan aset yang luar biasa yang ada di Engganu. Yang tadinya sudah ratusan tahun tidak ditemukan, sudah dinyatakan punah, dan ternyata ditemukan hidup di Pulau Engganu. Motif batik Kagano memiliki keunikan tersendiri, sehingga yang menjadi batik ciri khas ini merupakan best seller dari consumer.
kerajinan ini saya mengekspansikan, mengembangkan membatik saya, pengrajin saya dengan teman-teman disabilitas. Seperti yang sekarang bekerja itu adik-adik disabilitas kita perdayakan untuk bekerja di sini, untuk melatih kemandirian mereka, untuk mencari tambahan ekonomi untuk mereka melalui membatik. Jadi saya sangat berterima kasih dengan pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara yang tetap melestarikan batik Kagano ini sebagai batik khas daerah Bengkulu Utara dan memicu, mensupport untuk banyaknya consumer batik Kagano di Bengkulu Utara khususnya, sehingga itu sangat berefek kepada sektor ekonomi, sektor sosial masyarakat, dan sektor lingkungan. Sejak tahun 2024 dengan adanya niat tulus ini saya sudah merintis untuk melatih anak-anak disabilitas melalui sekolah SLB yang ada di tempat kami. Dan ketika mereka sudah selesai menimba pendidikan di SLB, maka adik-adik disabilitas ini bisa ikut bergabung, bekerja, berkreasi, menimba ilmu, dan menimba sedikit penghasilan ekonominya melalui rumah produksi kami. Sehingga anak alumni SLB yang ada di Bengkulu Utara itu rata-rata bekerja di sini, dan kami memang sengaja memfasilitasi dan memberi ruang kepada adik-adik disabilitas untuk berkreasi, untuk menimba sedikit pengalaman mereka dan sedikit memberikan kemandirian buat mereka. Jadi alhamdulillah adik-adik disabilitas di sini merasa senang, merasa dibantu, dan merasa bisa menjadi ruang untuk mereka berkreasi. Selama ini adik-adik disabilitas tidak tahu harus bekerja sebagai apa, tidak tahu harus bagaimana. Sementara mereka punya bakat dan seni yang harus dituangkan. Maka saya berharap semoga rumah produksi ini bisa menjadi wadah untuk adik-adik disabilitas, tidak hanya sebagai menimba ilmu saja, tetapi sebagai kemandirian mereka. Dan alhamdulillah pihak sekolah luar biasa, pihak sekolah SLB di tempat kami sangat mendukung dengan adanya program Batik Kagano ini yang ingin melatih dan mengasah kemampuan adik-adik disabilitas dalam sektor pengrajin batik tulis.
Kami sangat mengharapkan kedepannya ekspansi batik Kagano tidak hanya diminati oleh masyarakat Bengkulu Utara saja, tetapi juga diminati oleh masyarakat luas. Dengan adanya rumah produksi ini, kami berharap dan sangat berharap kedepannya itu kami memiliki rumah produksi dengan skala yang besar. Kami bisa menyerap tenaga kerja yang lebih banyak. Anak-anak SMK, anak-anak SMEA yang ada di Bengkulu Utara khususnya tidak usah lagi merantau ke Jawa. Dia bisa kerja bersama kami. Dan kami mengharapkan suatu saat nanti rumah produksi ini akan berkembang dan besar agar kiranya kami ingin memenuhi kapasitas kebutuhan pakaian kain batik di Provinsi Bengkulu. Pandangan kami terhadap pengembangan batik Kagano ini sangat positif sekali karena apa? Bisa memberdayakan masyarakat-masyarakat sekitar. Terbukti dari dalam beberapa tahun terakhir kita sudah mempunyai desa binaan untuk membatik di Kabupaten Bengkulu Utara, dan di tahun ini juga kita juga memiliki binaan-binaan adik-adik dari disabilitas, dan ke depan memang kami berencana untuk mendapatkan sertifikat indikasi geografis batik Kagano sebagai batik khas Bengkulu Utara. Sehingga dengan adanya sertifikat indikasi geografis ini dapat memberikan perlindungan hukum bagi kelompok pengrajin batik Kagano, batik khas Bengkulu Utara. Saya Bu Ocha, pembatik, salah satu pembatik di batik Kagano, yaitu selain membatik saya juga mendampingi anak-anak tunarungu atau disabilitas. Di antaranya ada beberapa orang di sini yang ikut belajar, dan mudah-mudahan nanti mereka bisa berkembang dan menjadi tenaga kerja di sini. Itu harapan kita. Makasih. Oh ya, terima kasih. Semakin dikenalnya batik Kagano ini berefek juga untuk ke consumer di luar Bengkulu. Jadi batik Kagano sudah memiliki consumer di daerah Riau, Kalimantan, bahkan ada yang membawa oleh-oleh batik Kagano ini ke Singapura, kemudian ke Turki, ke New Zealand. Itu sudah Kagano sudah mencapai itu. Itu sangat merasa senang kami sebagai pengrajin bahwa batik dan motif yang kami tuangkan dalam kain diterima oleh masyarakat luas.